Pergiwo Pergiwati, seri 43, Raden Harjuno. Tiga orang yang lain termasuk pimpinan begal itu seperti kesetanan. Mereka menyerang pengembara itu dengan membabi buta. Namun Raden Harjuno bukanlah pengembara sembarangan. Tanpa kesulitan Raden Harjuno memukul senjata dua orang lawannya itu, sehingga terlepas dari genggamannya. Sedangkan pimpinan begal itu masih berusaha mempertahankan senjatanya. Ia merasa memiliki tenaga yang kuat. Namun ketika ia beradu senjata dengan pengembara itu, justru tangannya yang tergetar. Hampir saja senjatanya juga terlepas. Namun ketika mereka sedang bertempur, mereka terkejut mendengar jerit kesakitan salah seorang kawannya. Ternyata salah seorang begal yang telah terlepas senjatanya itu mencoba merampas kuda teji yang tidak terikat itu. Ia mencoba melompat ke punggung kuda, ingin melarikan diri. Namun yang terjadi, kuda itu justru menyepak, menendang dengan kuatnya, tepat mengenai wajahnya. Seakan kuda itu belum puas, digigitnya begal itu dan dilemparkannya. Begal itu pun jatuh tengkurap dan tak berdaya menahan sakit. Ketika pimpinan begal itu sedang terbengong, menyaksikan kawannya dihajar oleh seekor kuda, sebuah hantaman mengenai dagunya. Ia pun sempoyongan dan kemudian jatuh terjerembab di tanah yang kering. Salah seorang kawannya yang senjatanya juga sudah terlepas mencoba melarikan diri. Namun sebuah batu sebesar telur ayam melayang menghantam punggungnya. Ia pun jatuh tersungkur dan tak mampu bangkit kembali. Kini 8 orang begal semuanya sudah tidak berdaya, dan bahkan salah seorang di antara mereka sudah tewas. Hutan itu hutan pinggiran yang tidak terlalu jauh dari perkampungan. Raden Harjuno sering berpapasan dengan para prajurit perunda dari negeri Hastinapura. Terlebih di sini adalah perempatan. Raden Harjuno berharap ada prajurit perunda yang sampai di tempat itu, sehingga bisa mengurus para begal itu untuk mengamankan agar mereka tidak melarikan diri. Raden Harjuno kemudian menotok simpul saraf mereka satu persatu yang bisa bertahan setengah hari. Raden Harjuno kemudian meninggalkan mereka dengan keyakinan akan ada prajurit perunda yang lewat. Namun sebelum meloncat ke atas punggung kuda, akalnya muncul. Ia kemudian mengambil sepotong kayu, lalu ia menulis di 4 arah jalan yang isinya, mereka adalah para begal yang ingin merampas kuda seorang pengembara. Dengan harapan para perunda mengetahui maksudnya, biarlah para prajurit perunda itu yang nantinya mengurus mereka. Raden Harjuno kemudian meloncat ke punggung kuda. Ia sejenak mengamati para begal itu. Namun para begal itu tidak bisa berbuat apapun karena totokan simpul sarafnya. Tetapi para begal yang masih tersadar bisa melihat kepergian pengembara itu. Raden Harjuno segera meninggalkan tempat itu. Beberapa saat kemudian ia mendengar derap beberapa kaki kuda dari arah kanan perempatan jalan itu. Siapapun yang datang, mereka pasti tahu maksud tulisannya. Maka ia segera meninggalkan para begal yang bergelimpangan di perempatan jalan. Hari telah sore, Raden Harjuno ingin melanjutkan perjalanannya ke kota Raja Hastinapura. Di luar kota Raja Hastinapura, ia mempunyai seorang sahabat, seorang prajurit sandi yang sudah separuh baya. Prajurit sandi itu menyamar sebagai seorang belantik kuda, sehingga ia leluasa bergaul dengan berbagai kalangan dan dengan mudah mendapatkan berbagai cerita.
Menjelang malam Raden Harjuno telah sampai di rumah prajurit Sandi itu, yang kebetulan sedang tidak bepergian. "Oh, Raden, membuat saya pangling dengan dandanan Raden," sapa prajurit Sandiamarta yang ditempatkan di Hastinapura itu. "Biar tidak mudah dikenali keberadaanku, Paman," berkata Raden Harjuno. Setelah mereka saling berkabar keselamatan masing-masing, Raden Harjuno kemudian menanyakan perkembangan di Hastinapura, terutama tentang persiapan para prajuritnya. Bersambung, "Hanya karena ingin merampas seekor kuda, namun 8 orang menjadi korban. Kadang hanya masalah sepele, namun mengorbankan banyak hal yang jauh lebih besar yang semestinya bisa dihindari."